Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk bab 1 di semester ini, kita itu akan membahas mengenai upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa sih itu disintegrasi bangsa? Kalian sudah mencari referensi ya, dan juga menarik garis kesimpulan untuk menjawab pertanyaan mengenai definisi atau pengertian dari disintegrasi bangsa. Jadi Bu Nais rasa di pertemuan kali ini tidak akan Bu Nais bahas lagi mengenai apa itu disintegrasi bangsa, karena kalian sudah tahu semuanya. Jadi langsung saja kita akan membahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia itu dimulai dari tahun 1948 hingga 1965, berarti 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Makanya kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 itu bukanlah puncak perjuangan dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Kenapa? Meskipun setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia itu masih menghadapi yang namanya ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari luar itu sudah kalian pelajari di kelas 11 kemarin ya, yaitu masuknya kembali bangsa Belanda ke Indonesia untuk merebut kekuasaan. Sedangkan ancaman dari dalam itu berupa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 48 hingga 1965. Jenis ancaman disintegrasi bangsa Indonesia itu dibedakan menjadi 3 jenis ya, seperti yang kalian lihat pada layar. Ada yang diakibatkan oleh perbedaan ideologi seperti pemberontakan PKI Madiun tahun 48, kemudian DITII dan juga G30 SPKI. Yang kedua itu diakibatkan oleh kepentingan seperti pemberontakan APRA, Andi Aziz dan juga RMS. Yang ketiga itu diakibatkan oleh sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI, Permesta, dan juga persoalan BFO. Ini adalah bagan terjadinya pemberontakan di Indonesia ya, yang diawali oleh PKI Madiun pada tahun 48, kemudian DITII, hingga berakhir di G30 SPKI tahun 1965. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan atau disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh perbedaan ideologi, yaitu PKI Madiun, DITII, dan juga G30 SPKI. Kita bahas PKI Madiun terlebih dahulu ya. Pemberontakan PKI Madiun tahun 48 itu tidak terlepas dari 2 tokoh utama, yakni Amir Syarifuddin dan juga Musso yang bisa kalian lihat pada layar. Siapa sih Amir Syarifuddin itu? Jadi dia merupakan orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap penandatanganan perjanjian Renville. Masih ingat ya kalian dengan perjanjian Renville? Karena materi perjanjian Renville ini baru saja dibahas, baru kalian pelajari di kelas 11 semester 2. Jadi Bu Nais kilas balik saja, bahwasanya perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia bersama Komisi Tiga Negara atau KTN. Seperti yang kalian ingat bahwasanya perjanjian Renville itu dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia itu menjadi sempit. Ketika penandatanganan perjanjian Renville, Amir Syarifuddin itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Makanya dia dianggap yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan perjanjian Renville. Persetujuan dari perjanjian Renville itulah yang mengakibatkan kabinetnya itu jatuh. Otomatis dia harus mundur dari kursi Perdana Menteri. Lah, ketika dia mundur dari kursi Perdana Menteri, si Amir Syarifuddin itu kecewa. Akhirnya dia menjadi oposisi atau menentang pemerintahan. Yang mengakibatkan dia itu membentuk yang namanya FDR atau Front Demokrasi Rakyat pada 18 September 1948. VDR ini didukung sama PKI dan juga Partai Sosialis. Tujuan utama pembentukan FDR yaitu untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Tokoh yang kedua yaitu Musso. Musso ini memiliki misi yang besar ya, yaitu ingin membentuk negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri atau komunis. Jadi Musso ini punya keinginan adanya kerjasama antara kaum sosialis dan juga komunis untuk menentang politik penjajahan. Sehingga terbentuklah yang namanya PKI yang merupakan pencampuran dari organisasi sosialis dan juga komunis. Termasuk di dalamnya adalah FDR yang merupakan bentukan si Amir Syarifuddin.
Jadi Amir sama Musso ini bekerja sama ya dan menjadi pemimpin PKI. Tujuan mereka itu juga masih sama, yaitu ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh mereka untuk menjatuhkan kabinet Hatta, misalnya melancarkan yang namanya propaganda anti pemerintah. Jadi mereka itu berkeliling beberapa kota di daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, tujuannya untuk menjelek-jelekkan pemerintah agar rakyat itu benci sama pemerintah. Kemudian mereka juga memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja. Terus mereka juga melakukan pembunuhan-pembunuhan khususnya di Madiun karena PKI sama kelompoknya itu memusatkan diri di kota Madiun. Jadi mereka itu membantai rakyat, tentara, dan juga para santri yang masih setia kepada pemerintah atau masih setia kepada Pancasila. Karena tindakan PKI yang dianggap sangat membahayakan NKRI, akhirnya Presiden Soekarno itu melakukan siaran di Yogyakarta ya, menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasanya PKI itu sangat membahayakan keutuhan negara Indonesia. Kita ketahui bahwa PKI Musso itu kan ingin merebut kedaulatan Indonesia dan juga menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Jadi rakyat pada waktu itu disuruh sama Presiden Soekarno untuk memilih antara Republik Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno itu juga memberikan mandat kepada Jenderal Sudirman untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Akhirnya TNI itu berhasil melucuti senjata PKI dan juga merebut kembali kota Madiun. Operasi militer itu dinyatakan selesai pada November 1948 dengan Musso itu tertembak 2 kali, sedangkan Amir ditangkap dan dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DITI. Latar belakang pemberontakan tersebut yaitu adanya kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Sehingga Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 itu membentuk yang namanya Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan tersebut itu menginginkan Indonesia sebagai negara Islam, bukan lagi menjadi negara nasional. Sedangkan kita ketahui ya bahwa Indonesia itu kan termasuk negara majemuk. Jadi hal tersebut itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Padahal kalau kalian ketahui ya hubungan antara Soekarno dengan Kartosuwiryo itu sangat dekat. Jadi mereka itu bersahabat. Tapi karena memang sudah terdapat perbedaan, akhirnya si Kartosuwiryo ini menentang pemerintahan. Gerakan DITI itu menyebar ke berbagai daerah dengan sangat cepat ya. Jadi ada beberapa daerah itu yang menjadi basis pemberontakan DITI, yaitu Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Meskipun gerakan DITI yang terjadi di masing-masing daerah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun pemberontakan tersebut itu tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendirikan Gerakan Islam Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah itu melakukan sejumlah operasi. Namun sebelum adanya operasi, pemerintah itu juga melakukan cara damai ya untuk menghindari pertumpahan darah. Berikutnya yaitu Gerakan 30 SPKI. G30 SPKI ini merupakan gerakan yang tujuan utamanya yaitu untuk menurunkan atau mengkudeta Presiden RI pertama yaitu Soekarno. Agar apa? Agar mereka itu dapat menguasai Indonesia dan juga mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Latar belakang terjadinya G30 SPKI yaitu adanya persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat dalam politik Indonesia. Apalagi ketika ditolaknya rencana pembentukan Angkatan 5 yang dikemukakan oleh PKI itu semakin memperkeruh suasana atau merusak hubungan internal antara Angkatan Darat dengan PKI. Kemudian PKI itu juga meniupkan isu ya bahwa di tubuh Angkatan Darat itu tengah mempersiapkan yang namanya suatu kudeta. Jadi kekacauan itulah yang memicu gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI itu sendiri itu dimulai pada tanggal 1 Oktober dini hari ya, di mana pasukan PKI itu bergerak dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma menuju daerah selatan Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menculik 7 jenderal yang semuanya merupakan anggota dari staf tentara. Untuk menumpas pemberontakan G30 SPKI, pemerintah itu melakukan beberapa hal ya, seperti yang kalian lihat pada layar. Yang pertama itu adalah menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Ikada, kemudian merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, serta yang ketiga yaitu membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma.
Dan inilah 7 nama jenderal yang diculik dan dibunuh oleh anggota PKI. Kalian bisa lihat pada layar ya. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.